warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan setanah air, bangsa satu nusa satu bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang dasar dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pada peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 terdiri dari 121 pasal dan 11 bab. Sesuai dengan pertanyaan rekan-rekan karena ada sejumlah kasus, salah satunya tentang bagaimana susahnya atau ribetnya dalam mengurus surat jalan STNK BPKB, registrasi identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor yang dialami oleh salah satu rekan saya ketika dia mendapatkan sebuah kendaraan bermotor yang dimenangkan dari tender lelang dari kejaksaan berdasarkan hasil keputusan pengadilan yang sudah tetap. Pada pengalaman itu rekan saya mendapatkan sebuah mobil yang tanpa dilengkapi dokumen, tanpa STNK, hanya dengan plat mobil tanpa BPKB, terus kemudian mau mengurus. Ternyata itu susah. Faktornya banyak, karena satu, karena tidak tahuan, yang kedua petugasnya pun tidak tahu dasar caranya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dasar dari sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012. Kita akan membahas tidak tuntas. Kita akan membahas tentang beberapa pasal yang menjadi acuan. Pada peraturan ini kita akan bacakan aja secara cepat. Bab 1 tentang ketetapan umum, pasal 1 dan sampai dengan pasal 3. Kemudian bab 3 dijelaskan sistem manajemen Regiden Ranmor yang terdiri dari pasal 4 sampai dengan pasal 8. Kemudian bab 3 yaitu pelaksanaan Regiden Ranmor. Nah, itu terdiri dari pasal 10 sampai dengan pasal coba kita lihat dulu dari atas, pasal 18. Nah, kita langsung saja kita uraikan dari pasal 10, yaitu regiden. Pada pasal 10 pada bab ketiga bagian kedua tentang Regiden Ranmor secara rutin. Nah, kita jelaskan pada pasal 10 dan pasal 11. Pada pasal 10 dijelaskan Regiden Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat 1 meliputi A. Ranmor baru, B. perubahan identitas Ranmor dan pemilik, C. pemindah tanganan kepemilikan Ranmor, D. penggantian bukti Regiden Ranmor, dan E. perpanjangan Ranmor, dan atau F. pengesahan Ranmor. Nah, ayat 2, pelaksanaan Regiden Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilakukan terhadap Ranmor yang dimiliki oleh A. perorangan warga negara Indonesia, B. perorangan warga negara asing yang memiliki keterangan izin tinggal sementara atau KIAS atau keterangan tinggal tetap KIAP di Indonesia, C. instansi pemerintah selain Tentara Nasional Indonesia atau Polri, dan D. Badan Hukum Indonesia atau badan hukum yang berkantor tetap di Indonesia. Pada 11, nah, pasal inilah yang akan kita daftar sebagai dasar. Pasal 11, Regiden Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A
dilaksanakan untuk pertama kali terhadap ranmor? A. Produksi dan atau rakitan dalam negeri, complete kickdown. Nah, ini seperti yang dimaksud dalam dealer, itu berdasarkan faktor. Dan B. Impor, CBO, complete build up. C. Hasil lelang ranmor TNI atau Polri. D. Hasil lelang ranmor temuan Direktorat Bea dan Cukai atau Polri. E. Hasil lelang putusan pengadilan dan lelang penghapusan. F. Kedutaan negara asing. Dan G. Lembaga internasional. Nah, pada kasus yang dialami rekan saya itu termasuk pada lelang tetap. Nah, berdasarkan hasil putusan pengadilan dan lelang penghapusan. Itu cara pengurusannya itu berarti pengajuan ranmor baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, yaitu huruf A, yaitu ranmor baru. Bagaimana prosedur pengurusannya? Kita langsung ke pasal 47. Kita lewati pasal 47. Langsung kita lihat pasal 47. Oh, jauh ya, kita lewati ini. Yaitu bab 4, presiden kepemilikan ranmor. Pasal 47 termasuk bab ke-1. Langsung saja kita jelaskan. Penertiban BPKB baru untuk hasil lelang ranmor temuan Direktorat Bea dan Cukai atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Polri harus memenuhi persyaratan. Jadi persyaratannya untuk kita memohon peraturan baru adalah A. Mengisi formulir permohonan, B. Melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf B angka 1. C. Surat keputusan lelang ranmor dan kwitansi yang berwenang. Saya ulangi, C. Surat keputusan lelang ranmor dan dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini kalau kita lelang dari putusan pengadilan, berarti itu dari KPKNL setempat di bawah naungan Direktorat Lelang dan Direktorat Jenderal Lelang. D. Fotokopi pengumuman temuan dan pengumuman lelang ranmor pada media massa, cetak, nasional, lokal, dan ataupun website. Dalam hal ini website sudah disediakan secara online. Kalau pada kasus tersebut berarti websitenya adalah www.lelang.go.id, lelang Indonesia. Dan E. Risalah lelang ranmor yang dibuat oleh Balai Lelang Negara. F. Berita acara penyerahan barang yang dibuat oleh Balai Lelang Negara. D. G. Bukti pembayaran harga lelang. Dan H. Sertifikat uji tipe dan SRUT. Dan I. Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor. Nah, sudah pada ini kita jelaskan bahwa seperti kasus tersebut, karena itu surat-suratnya itu enggak ada, itu berarti kita harus pengajuan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11, dan persyaratannya sebagaimana pasal 47, yaitu berarti kita dasarnya bukan faktur. Jadi kita mengisi formulir permohonan penerbitan BPKB baru berdasarkan identitas diri kita, terus identitas kendaraan, kepemilikan kendaraan itu berdasarkan dari hasil risalah lelang yang ditetapkan oleh Balai Lelang, dalam hal ini KPKNL yang berwenang pada tempat di mana dilaksanakan lelang tersebut. Itu dijelaskan. Kemudian kita akan mengisi sesuai prosedurnya. Jadi kenapa jadi teramat susah, kadang-kadang ribet? Itu ada beberapa faktor. Pertama, karena ketidaktahuan oleh
pemenang lelang, bagaimana prosedurnya, dan yang kedua ketidaktahuan juga dari para petugas kepolisian dari Dinas Samsat yang tidak memahami tentang peraturan Kepolisian Negara Indonesia nomor 5 tahun 2012 yang sudah menjelaskan tentang registrasi dan identifikasi regiden ranmor atau tata cara bagaimana menerbitkan perpanjangan STNK, BPKB, baik itu baru, perpanjangan ataupun pergantian pemilik. Pergantian pemilik dalam ini hak balik nama. Oke, cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan silahkan dibaca kembali Undang-Undang Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajan kowe ngilang rapi sota sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janjimu kuwi larani ati. Senajan aku loro ning si kuat nyonggo tatu sing ono dodo pari rasane yen eling kowe angel tambane. Sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo ceritane tresno nalika piye aku lan kowe. Senajan aku loro ning siku